Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Lehah, NIM 1262052110011 dari kelas PGMI 5E. Saya di sini akan menyampaikan materi ketiga mata kuliah pembelajaran IPS MI atau SD, yaitu karakteristik pembelajaran IPS MI atau SD. Yang pertama, pengertian karakteristik pembelajaran IPS MI atau SD. Karakteristik berasal dari kata karakter yang artinya sifat atau ciri. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakteristik adalah sebuah tanda, ciri, atau fitur yang dapat digunakan sebagai identifikasi yang dapat membedakan antara yang satu dengan yang lainnya, atau ciri khas. Jadi, karakteristik pembelajaran IPS MI atau SD adalah suatu ciri yang membedakan antara pembelajaran IPS MI atau SD dengan pembelajaran yang lainnya. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran IPS MI atau SD dapat ditinjau dari 3 aspek. Yang pertama, karakteristik dilihat dari aspek tujuan. Yang kedua, karakteristik dilihat dari ruang lingkup aspek materi. Yang ketiga, karakteristik dilihat dari aspek pendekatan pembelajaran. Baik, karakteristik dilihat dari aspek tujuan. Karakteristik pembelajaran IPS yang dilihat dari aspek tujuan cenderung mengarah pada pemberdayaan intelektual siswa. Terdapat 3 kajian utama yang mengarah pada tujuan pembelajaran IPS di MI atau SD. Yang pertama, pengembangan kemampuan berpikir siswa. Pengembangan kemampuan berpikir dalam pembelajaran IPS yaitu menumbuhkan berpikir kreatif dan inovatif. Definisi kreatif yaitu menekankan pada hasil atau produk yang berupa sesuatu yang baru. Yang kedua, pengembangan nilai dan etika sosial. Nilai merupakan patokan normatif yang memengaruhi manusia dalam menentukan pilihan di antara cara dan tindakan alternatif. Sedangkan etika adalah ilmu tentang tingkah laku manusia yang berkenaan dengan ketentuan tentang kewajiban dan tentang nilai. Dalam pembelajaran IPS diharapkan siswa dapat menerapkan nilai dan etika yang ada pada pembelajaran tersebut. Yang ketiga, pengembangan tanggung jawab dan partisipasi sosial. Mengembangkan pribadi siswa baik untuk kepentingan dirinya, masyarakat, maupun ilmu-ilmu yang telah dipelajarinya. Selanjutnya, karakteristik dilihat dari ruang lingkup aspek materi. Jika dilihat dari materinya, IPS memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pendekatan lingkungan yang luas. Yang kedua, menggunakan pendekatan yang terpadu antar mata pelajaran yang sejenis. Yang ketiga, berisi materi konsep, nilai-nilai sosial, kemandirian, dan kerjasama. Yang keempat, mampu memotivasi peserta didik untuk aktif, kreatif, dan inovatif, dan sesuai dengan perkembangan anak. Yang kelima, mampu meningkatkan keterampilan peserta didik dalam berpikir dan memperluas cakrawala budaya. Selanjutnya, karakteristik dilihat dari aspek pendekatan pembelajaran. Karakteristik materi yang tergolong dalam ilmu-ilmu sosial dalam bidang studi IPS dapat dikategorikan ke dalam 2 kelompok umum, yaitu struktur ilmu pengetahuan yang bersifat sosial dan struktur ilmu pengetahuan yang bersifat generalisasi. Struktur ilmu pengetahuan yang bersifat sosial adalah semua materi dalam disiplin ilmu sosial yang bermula dari kenyataan, berdasarkan fakta dan realitas sosial, dan perubahan sosial dan pergeseran sosial yang dialami oleh individu dimanapun ia berada. Yang kedua, struktur ilmu pengetahuan yang bersifat generalisasi. Produk akhirnya adalah kemampuan manusia dalam masyarakat untuk bisa menerapkan, menguji, dan mengkonstruksi kembali apa yang seharusnya dikembangkan dalam bidang ilmu sosial ini.
Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.